Inilah kota Sukabumi. Luas wilayahnya kurang dari 50.000 km persegi. Terletak di Provinsi Jawa Barat yang pada masa kolonial merupakan bagian dari Keresidenan Priangan. Sukabumi merupakan kota yang terbilang maju. Udaranya yang sejuk menjadi daya tarik para pelancong untuk singgah. Berada di kaki Gunung Gede dan Pangrango, Sukabumi memiliki banyak lokasi wisata dengan pesona alam yang sangat memukau. Sukabumi juga dijuluki sebagai kota santri karena terdapat ratusan pesantren tradisional dan modern. Satu di antaranya adalah pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka. Lemka merupakan pesantren khusus bidang pengembangan seni kaligrafi. Berdirinya Lemka itu sebetulnya yang mempelopori Ustadz Didin Sirojudin itu di Jakarta, UIN Jakarta. Lemka berdiri tahun 85. Ya 85 kalau angan-angannya sudah lama. Nah, namun karena terlalu banyak orang yang berminat sehingga membutuhkan tempat yang relatif nyaman untuk menekuni kaligrafi ini, maka beliau mempunyai harapan untuk membuat pesantren. Maka tahun 98 itu berdirilah pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka di sini. Kaligrafi sendiri dalam bahasa Arab diambil dari kata al-khord yang memiliki arti garis. Sedangkan dalam bahasa Latin, kaligrafi diambil dari kata kalios yang berarti indah dan graf yang artinya tulisan. Secara keseluruhan, kaligrafi berarti tulisan indah. Di pesantren yang memiliki moto menulis dan melukis untuk membangun kreativitas ini terletak di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Saat ini tercatat ada 140 santri yang sedang mendalami seni kaligrafi. Keterangan ujian yang sudah diumumkan pada malam hari ataupun dari pagi ya. Para santri yang belajar di Lemka tidak hanya dari Sukabumi saja. Santri-santri ini berasal dari 33 provinsi di Indonesia. Bahkan sebelum pandemi COVID-19, banyak pula santri dari luar negeri yang datang untuk menimba ilmu di pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka. Banyak calon santri mempersiapkan diri dengan baik, bahkan rela menabung untuk mengasah bakat seni kaligrafi di lembaga kaligrafi terbesar di ASEAN ini. Salah satunya Rani Lubis yang berasal dari Mandailing, Sumatera Utara. Alhamdulillah, dulu itu nggak kebayang gitu ke Lemka. Hampir di tahun 2016 saya mau ke sini, ditanya ke orang tua, nggak ada biaya, habis itu nggak jadi. Dan 4 tahun ke belakang itu saya lanjut di pondok juga kan Bu, namanya Alfitian. Nah di situ habis dari Alfitian saya ngajar, habis itu ngajar uangnya terkumpul baru ke situ. Awalnya Bu uang masuk sama SPP bulan awal bulan itu memang uang sendiri gitu. Habis itu sekarang memang sih udah dari orang tua, udah habis tabungannya. Kalau dibilang tujuan sih kita nggak tahu ya Bu. Cuman saya kira itu bakat saya dan saya harus ke situ, ke bakat saya itu gitu. Cuman mengasah bakat ke sini. Keinginan mempelajari keindahan huruf dalam seni kaligrafi di pesantren Lemka ini juga diidam-idamkan Ahmad Kurniawan. Pemuda kelahiran tahun 2003 asal Batam, Kepulauan Riau ini datang jauh-jauh ke Sukabumi demi mengejar cita-cita sebagai seorang pengajar kaligrafi. Nantinya mungkin dengan kaligrafi mungkin misalnya udah kalau seandainya lanjut di sini tambah pembelajaran lagi masih tetap dekorasi. Kalau di luar mungkin cari penghasilan mungkin dari kaligrafi, kalau enggak misalnya ngajar di sekolah-sekolah pesantren yang mau butuh ke kaligrafi gitu.
Suasana belajar di pesantren kaligrafi Al-Quran Lemka begitu menyenangkan dan akrab dengan alam, sehingga dapat membuka cakrawala imajinasi para santri tanpa batasan ruangan. Kondisi ini semakin membuat para santri betah mondok untuk mempelajari seni kaligrafi. Jadi inspirasinya itu dekat ke suasana yang natural. Jadi anak-anak lagi belajar di kelas, tapi mereka juga bisa sambil mendengar seperti yang kita dengar sekarang, itu ada suara air menerpa batu-batu, suara burung bernyanyi, dan seterusnya. Karena itu dari alam, maka itu lebih memberikan inspirasi. Sehingga ketenangan dalam mengerjakan, dalam belajar itu lebih mendapatkan sesuatu hal yang semestinya kita dapatkan gitu, sesulit apapun. Dan ruangan panggung itu dari dulu kelas gazebo itu tidak berubah. Bahkan kita bikin gazebo yang lain. Dalam seni kaligrafi terdapat beberapa cabang, dan di Lemka sendiri semua cabang ini dipelajari. Kalau untuk yang dipelajari cabang di sini, yang pertama itu cabang MTQ ya. Cabang MTQ itu ada cabang atau golongan naskah, naskah wajib dan naskah pilihan. Yang kedua ada cabang mushaf, yang ketiga ada cabang dekorasi, dan yang keempat ada cabang kontemporer. Namun di luar itu juga kita mempelajari ada yang tazhib, ada yang untuk peraduan internasional. Jadi nanti kalau misalkan santri itu sudah lulus dari sini, nanti ada tahun tingkatan advance yang berikutnya, tahun berikutnya, dan itu mereka kecenderungannya kemana, tapi wajib mereka mempelajari yang nusantaranya. Tadi misalkan dia cenderung ke mushaf, tapi peraduannya juga wajib mereka belajar, kira-kira seperti itu. Pesantren ini telah banyak melahirkan kaligrafer-kaligrafer hebat yang menghasilkan karya bermutu. Para lulusan pesantren Lemka bahkan banyak yang mengabdi di sini dan menjadi guru. Seperti Panji Bagas yang berasal dari Lampung. Sejak tahun 2016, ia datang ke Lemka. Sebagai pengajar sekaligus diamanahkan untuk menjadi pengurus di kantor, yaitu di bagian protokoler sama pengajaran. Jadi kan untuk di Lemka ini kan sistemnya diklat ya, jadi cukup hanya 1 tahun pembelajaran di Lemka. Kemudian setelah itu bila ada yang ingin melanjutkan lagi belajar, artinya mendalami lagi kaligrafi, dia bisa ngekos di kanan kiri pesantren seperti itu. Nah itu kurang lebih ada sekitar 200-an, bahkan mungkin bisa lebih. Selain Panji, kaligrafer lulusan Lemka yang sudah mengikuti berbagai macam lomba kaligrafi skala nasional dan internasional adalah Wahyu Prasetyo yang berasal dari Tangerang. Dulu tuh pas betul kira-kira 1 bulan setelah diklat lulus wisuda, kemudian kebetulan turun ayat soal perempuan di Malaysia. Akhirnya kebetulan sempat juga ikut membuat pengerjaan kira-kira 1 bulan. Setelah karya selesai, barulah karya dikumpul di pondok, kemudian dikirimlah paket ke Malaysia. Kemudian Dewan Hakim juga, ada 2 Dewan Hakim dari Indonesia. Pertama Ustadz Didin, kemudian Ustadz Isep, sisanya 1 lagi Ustadz Baki dari Malaysia. Itu tahun berapa? Itu tahun 2018 akhir. Pesantren Kaligrafi Al-Quran Lemka Sukabumi merupakan kampus seniman muslim yang memiliki visi menjadi pusat pendidikan kaligrafi Al-Quran terkemuka di dunia. Dan juga untuk menciptakan para kotat atau guru kod dan pelukis kaligrafi profesional. Kan banyak orang ya, di Lemka ini banyak orang, banyak senior, banyak pengajar, kumpul di sini mereka semua. Tapi mereka itu tahu bagaimana caranya jadi orang hebat yang akan menghasilkan karya yang bermutu. Tapi mereka juga paham orang-orang yang bermutu dia akan menghasilkan ribuan orang hebat.